FAKO, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Bimbingan dan Konseling. Baik Pak, langsung saja ke pertanyaan pertama itu. Bagaimana perencanaan dan penyusunan program BK di sekolah ini? Penyusunan program BK? Iya. Kalau penyusunan program BK itu biasanya kan ya kelas 10 itu beda-beda kan. Dulu kelas 11 biasanya kita gunakan kalau RPL. Kalau BK kan RPL, kalau guru-guru lainnya kan RPS kan. RPS kalau di kampus. Iya. Ini kebiasaan di kampus. Kemudian saya juga ngajar di kampus ya, di UIN. BK juga tapi di UIN. Kalau Pak Hasan kan di sana. Iya. Saya satu angkatan juga. Kalau untuk program layanan itu bisa dilihat di situ di FPL. Bisa kita setiap akhirnya semester itu kita disuruh setelah FPL itu terkait dengan program layanannya. Tengah, terus kemudian jangka pendeknya seperti apa, jangka panjangnya seperti apa. Sebenarnya kalau untuk program secara tertulisnya seperti itu. Tapi untuk kondisi real yang ada di lapangan itu kan kadang beda kan. Kayak begini, kadang kita sesuaikan dengan yang sudah kita tulis di RPL itu terkadang terlaksana, terkadang tidak, karena kita harus menyesuaikan dengan kondisi anak-anak yang ada di kelas, kondisi juga lingkungan sekolah. Meskipun kita pembuatan RPL biasa melihat situasi sekolah juga, cuma kan kadang kalau ada kelas 10 kondisinya kan ada baru ya kan, kemudian kayak kondisi siswa yang kelas 11, kelas 12 itu terkadang dalam setiap semester ada perubahan, ada biasa yang kemarinnya masuknya rajin sekarang tiba-tiba tidak rajin, atau karena ada keluarga. Jadi kondisi penyusunan RPL program-program itu terkadang juga bisa sesuai dengan apa yang tertulis, bisa juga tidak. Selanjutnya itu Pak, apa tujuan utama pelaksanaan BK juga? Silakan. Selanjutnya itu Pak, apa tujuan utama pelaksanaan program BK di sekolah ini dan bagaimana program tersebut membantu siswa dalam mengenali potensi minatnya, perencanaan masa depan mereka? Satu-satu dulu ya. Kalau untuk tujuan sudah pasti jelas. Kalau untuk tujuan itu supaya kalau BK itu tugas utamanya sebenarnya bukan untuk belajar, tapi bagaimana dia namanya BK itu kan hampir sama dengan kita kan adik kakak dengan psikolog. Istilahnya kita bisa menjaga kondisi psikologi siswa untuk tetap nyaman berada di sekolah, untuk tetap nyaman dia belajar secara kondisi psikologis, supaya ke depan kalau untuk masalah pelajaran itu tambah-tambah aja kalau di BK sebenarnya. Makanya kalau untuk jadwal masuk BK itu jadwalnya cuma punya satu kelas paling satu kali, karena tidak terlalu, bukan tidak penting tapi tetap cuma sebagai pelengkap. Yang intinya BK itu supaya kita menjaga kondisi psikologis nyaman berada di sini, nyaman dia belajar, mengembangkan dirinya di sini lebih nyaman, tidak tertekan lah. Itu intinya di BK. Siapa tadi? Sambungan pertanyaan tadi apa? Saya lupa. Baru saya sama kayak begitu presentasi, terus yang ada itu saya presentasi. Terus? Kalau kita tidak melakukan program BK Karir di sekolah itu bagaimana? BK Karir itu kan sebenarnya dari namanya aja sudah kelihatan. Namanya BK Karir untuk memperlihatkan siswa-siswa atau anak-anak kita itu lebih mudah untuk mencerna, oh nanti karir ke depan saya akan seperti apa, jalannya sebagaimana, ataukah saya setelah lulus sekolah mau kuliah kah, atau mau kerja. Kalau saya kuliah jalannya seperti apa, tujuannya kan jalan-jalannya kita arahkan seperti itu. Nanti untuk urusan bagaimana mereka itu kan BK kan begitu, beda dengan psikolog kan. Bedanya adalah kita tidak bisa memaksa untuk itu, tidak bisa memaksa untuk oh kamu harus seperti ini. Bedanya kan kita tidak berikan apa ya,
kita berikan layanan bantu, tidak untuk memaksa dia untuk harus seperti itu. Yang menentukan dia, kalau orang sakit di BK kan yang menentukan sembuh tidaknya dia, ya kan, bisa menyembuhkan dirinya dia. Kita memberikan jalan untuk dia bisa sembuh sendiri kan. Sama dengan karir pemenuhan karir di siswa itu, kita hanya memberikan jalan supaya karir kedepannya dia setelah dari sini, kira-kira kalau mau kerja bagaimana, apa yang harus dilalui di tempat kerja, kondisi psikologis kerja itu seperti apa, kan mereka belum tahu. Terus di kuliah itu, kondisi kuliah itu seperti apa, karena berbeda antara sekolah dengan kuliah, bedanya di mana? Banyak. Soal guru dan dosen sudah berbeda, soal pengajaran pun berbeda. Kalau di sekolah masih bisa diperhatikan, kalau di kampus kamu kalau tidak masuk ya sudah tidak masuk, tinggal mengulang semester depan, kan begitu. Kalau di sekolah pernah masuk tapi cari sama gurunya, kan begitu. Intensitas untuk pembimbingannya lebih intens kalau di sekolah, lebih diperhatikan. Kalau di kampus, kenapa? Karena kampus itu sudah dipandang kamu sudah mulai dewasa, sudah bisa menentukan diri sendiri. Makanya ya tidak ada istilahnya dosen-dosen mau cari-cari kamu, kan begitu. Nah, saya hal-hal seperti itu tentang bimbingan karir supaya ke depan pandangan karirnya lebih terbuka. Pak, terus bagaimana pelaksanaan layanan BK Karir di sekolah ini, baik dari segi metode, waktu, maupun bentuk layanan yang diberikan kepada siswa? Kalau untuk pelaksanaan sesuai kondisi, biasanya begini. Kalau untuk metodenya masing-masing berbeda, guru BK juga berbeda metodenya, berbeda anak itu berbeda juga cara kita memberikan metodenya. Kalau untuk pelayanannya biasa, kalau untuk BK Karir ini agak jarang. Dia nanti kita lakukan biasa di kelas 3 itu penguatannya, karena ada kemarin saya lakukan di kelas 10 sih, karena mereka sudah mulai mulai mau kemana kan begitu. Kelas 10 kan mau belum waktunya, tapi ya kalau memang sudah mereka mau memikirkan ke sana kan tidak masalah. Jadi kita berikan hal-hal yang bisa membuka pikirannya sih, seperti itu. Kelas 10, tapi yang wajib istilahnya untuk kelas 3 karena sudah mendekati. Lagi kasih banyak-banyak memang. Pak, kalau untuk mendukung pelaksanaan BK dan bagaimana pemanfaatan dalam membantu siswa memperoleh informasi, Maksudnya gimana ini? untuk mendukung pelaksanaan BK Karir, Untuk pelaksanaan BK Karir, jadi bagaimana pemanfaatan pemanfaatan siswa untuk pelaksanaannya, Ya. iya Pak. Pelaksanaannya BK Karir. Tadi itu sebagian pelaksanaan BK Karir ya. Ketika kalau kelas 3 kan dia memang agak macet sebetulnya, karena mereka masuk di ruangan. Kalau mereka bingung tanya mau kemana, tanya mau ke kampus ini. Kalau masuk kampus tuh harus gimana sih? Kadang kalau masuk kampus kan kayak kamu lalu masuk kampus ada pilihan-pilihan kan? Nah, harus pilih yang mana kan begitu. Sama kan logikanya begini. Mereka kan belum tahu mau masuk kampus ini tekniknya gimana. Ada juga di kampus tuh begini logikanya. Kita aja nggak mau diduakan kan begitu, karena mereka juga kasih pilihan 2 kan, kita harus pilih 2 juga kan, kampus 2, jurusan 2. Tapi logika di kampus itu kan tidak mau kalau dia diduakan, pasti dipilih pilihan pertama kan begitu. Nah, hal-hal seperti itu yang harus kita, istilahnya mereka kan belum tahu, bisa jadi ini saya suka jurusan ini, tapi ternyata dia pilih di kedua. Terus kampus yang ingin dia tuju pilihan yang kedua, jadi tidak tepat. Kita aja tidak mau diduakan apalagi kampus kan begitu.
hal-hal istilahnya yang kecil-kecil seperti itu. Kemudian di kampus itu harus bagaimana, ketika kamu di kampus tidak seperti ini lagi, sosialnya sudah berbeda, hal-hal yang seperti itu. Kalau bekerja ya di lingkungan kerja itu juga sebenarnya pelaksanaannya terkadang di kelas, terkadang juga kalau mereka datang ke ruangan, biasanya kalau bergelombang kita memberikan masukan. Misalnya bukan masukan, tapi memberikan jalan supaya mereka bisa melalui jalannya itu sendiri, dia mereka mengerti. Nah di sini aja enak balik-balik. Oke, baik Bapak. Pertanyaan terakhir, bagaimana penerapan BKK, khususnya BK Karir dengan sistem paket di sekolah ini Bapak? Paket? Sistem paket. Paket di mana? Sistem paket serta apa kelebihan dan kendala dalam pelaksanaan? Sistem paket apa yang dimaksudin? Saya kurang paham, sistem paket apa ini? Oh, harusnya kesesuaikan. Pertanyaannya itu harusnya disesuaikan dengan kondisi. Terkadang nggak tahu sistem paket apa ya, tapi nggak usah jawab karena kita nggak tahu paket apa yang dimaksud. Untuk kendala apa tadi, kendala apa? Kelebihan. Sesuatu sekarang yang istilahnya di BK Karir, termasuk BK Karir menurut saya itu ada hal-hal begini yang kita jadikan sebuah keberhasilan dari semua apa yang, karena bukan hanya guru BK yang biasa berikan, itu salah satu dari jalan BK Karir, termasuk guru yang memberikan motivasi ke mereka, itu salah satu kalau menurut saya masuk dalam BK Karir, karena mereka juga salah satu yang memberikan jalan buat siswa-siswanya untuk ke sini. Nah, keberhasilan itu bisa dilihat daripada setelah mereka lulus dari sini, yang kita rasakan mereka lolos di mana, lolos di sini, kemudian itulah tercermin daripada apa yang kita lakukan ke belakang sebelumnya. Kalau untuk kendala-kendala sih apa ya, paling di sekitaran ya anak-anak yang masih belum paham terkait apa yang ingin mau dia lakukan ke depan, juga terlalu banyak bercanda dan juga terlalu banyak main gadget, itu juga mempengaruhi dari pandangan karirnya dia. Karena begini, karena terlalu sibuk dengan persoalan gadget, game dan sebagainya, jadi dunianya sudah di situ. Jadi untuk karir ke depan dia tidak terlalu pusingkan. Jadi kendalanya mungkin, kalau untuk kendala penyampaiannya sih, kalau untuk kesulitan tidak terlalu banyak, karena kebetulan di sini juga untungnya di sini anak-anak dengan taraf orang tuanya ekonomi menengah ke atas, jadi memang problemnya di psikologis anak-anak dan kondisi seperti itu. Beda kalau di sekolah dari mana, dari kampung atau dari kota semua. Nah, dari kampung, problemnya dari kampung itu kan termasuk juga dari kampung. Saya paling timur, itu kondisi kita juga dulu kalau di sekolah di kampung itu, kondisi orang tua kita kan ekonomi menengah ke bawah kan, istilahnya secara kondisi psikologis berbeda dengan orang di kota. Nah, kalau orang di seperti ini tonton di lab school saja, dosen level lain, cuma kondisinya seperti itu karena ekonominya menengah ke atas, jadi problem banyaknya itu di psikologis. Jadi kita main di psikologis supaya anak-anak kalau masuk di psikologis lebih enak lagi masuknya. Untuk karirnya juga kalau sudah seperti itu, kalau dia sudah gadgetnya sudah jadi istilahnya kesehariannya gadget, terus kemudian enak dunianya di gadget, itu susah
susahnya gimana, karena dunianya sudah di situ. Setelah sekolah dia mau kemana, ya paling terserah mau kampus mana, yang penting apa yang diinginkan orang tua saya sudah, itu aja kan, biasa begitu. Ada juga yang begitu, mungkin hanya beberapa sih, kebanyakan juga alhamdulillah sudah punya motivasi untuk saya mau kesini, saya ingin daftar tentara, polisi, sama keluar negeri. Enaknya di situ, enaknya karena ekonominya orang tuanya anak-anak di sini menengah ke atas, jadi kemungkinan juga mereka dalam pandangan soal karir mereka sudah ada dari orang tuanya. Itu yang lebih memudahkan kita. Mereka harus contoh gini. Kalau kayak orang tua saya dulu tidak ada, mau habis setelah sekolah mana ada mau suruh nih mau harus ke sini, mana mau jadi ini mau jadi ini, tidak ada dulu begitu. Jadi kita yang sudah mengikuti alur. Kalau mereka sekarang dari orang tuanya sudah, kamu harus jadi dokter, dibiayai ini, harus tentara ini. Jadi basic itu mereka sudah ada. Jadi mereka lebih mudah untuk kalau kita berikan jalan. Seperti itu. Paling kalau kendala kecilnya, kalau dia mau contoh banyak ini, anaknya mau di psikologis, ada kemarin anaknya mau di psikologi, tapi orang tuanya mau di kedokteran. Nah, tinggal itu yang kita berikan bagaimana caranya supaya orang tua paham dengan keinginan kita, kita juga paham dengan keinginan orang tua, ataukah kita yang salah memilih jurusan, atau orang tua yang perlu diberikan motivasi untuk bisa sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dan kadang apa yang kita inginkan juga belum tentu menjadi hal yang baik buat kita ke depan. Kadang juga orang tua juga memaksakan sesuai kehendak dia, tidak melihat kemampuan anak. Ya itu yang kita berikan.